Iya. Fa'in siapa yang janganlah menulis dan mencatat dari apa yang telah saya sampaikan. Iya. Jadi dulu para sahabat itu mendengar Al-Quran dan mendengar hadis Rasulullah SAW tidak pernah disarankan oleh Rasulullah SAW dituliskan. Jadi seiring dengan waktu terjadinya perang Badar dan perang Uhud. Uhud. Iya, perang Uhud. Ya, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Syahid ya. Syahid. Iya. Salah satu di antaranya adalah Sayyidatuna Hamzah. Iya. Jadi yang robek perutnya ya. Perutnya dan dadanya oleh Hindun. Iya. Maka di situ terlihat karena banyaknya sahabat para yang penghafal Quran yang menghafal Al-Quran syahid, maka takut Al-Quran ini akan hilang dengan seiring dengan waktu, dan banyaknya para ajam, para orang non Arab mulai memasuki Islam. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan mulai mengumpulkan Al-Quran ini dan dia menyusun Al-Quran ini. Lalu bagaimana susunannya? Karena setiap Al-Quran itu berbeda turun, ada Makkiyah dan Madaniyah. Jadi antara Makkiyah dan Madaniyah ini akan dipisah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena saat Rasulullah SAW menyampaikan ayat kepada sahabat, itu Nabi menyampaikan kepada sahabat, taruh surah ini di sini. Taruh surah ini di sini saat diturunnya Al-Quran itu, selama Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi. Lalu apakah susunan Al-Quran ini amrut tauqifi atau tidak? Apakah memang itu sudah ketentuan dari Allah atau tidak? Kalau kita membaca di dalam kitab Ulumul Quran, Manahilul Urfan, itu dikatakan dalam kitab itu adalah tertibnya Al-Quran itu amrun tauqifi. Susunan Al-Quran itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu yang telah diilhamkan kepada Rasulullah SAW. Lalu kenapa ada hizib, ada juz, ada ini? Nah, itu juz itu adalah seiring dengan waktu, itu adalah memudahkan untuk untuk memilah dan memilih Al-Quran itu. Susunannya tetap itu panduan dari Rasulullah SAW, dan itu hizib itu adalah panduan untuk memudahkan hafalan, untuk memudahkan untuk ingatan. Kalau dari kita ini ada ain, satu ain, dua ain. Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa hizib itu ada yang pendek dan ada yang panjang? Ayat-ayat Allah itu adalah ada panjang dan pendeknya. Ada ayat Allah, maka ada, kalau kita belajar tajwid, ada muru'atul wukuf. Muru'atul wukuf itu ada macam-macam wakaf. Nah, kalau dia boleh wakaf apabila arti dan makna ayat itu sudah sempurna. Gitu. Tapi maka dari ain itu ulama membagi hizib itu karena susunan ayatnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Masya Allah. Gitu. Jadi maka dari situlah memudahkan para penghafal Al-Quran untuk memilah dan memilih maka ada nanti si belakangan ini Ustaz, ada itu Quran hafalan namanya. Perjus ya. Perjus. Jadi umpamanya itu ada disusun di halaman itu, akhirnya di akhir halaman pertama itu short, nanti di awalnya short juga, gitu. Ada itu. Jadi ada metode-metode hafalan yang sudah disusun oleh para ulama. Maka ini adalah salah satu di antaranya untuk memudahkan hafalan dan ingatan
bagi kita umat Islam yang terus menghafal Al-Quran. Terima kasih. Iya. Baiklah Ustaz, masih ada tambahan Ustaz? Saya rasa sudah pas. Sudah Ya. pasti Ustaz. Baiklah, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Majam Hardi Kokenjio, sekalian juga ini Ustaz untuk closing Iya, kita. closing statement ya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah di surga tugas malaikat akan berakhir jika Iya. nasib manusia berujung di surga dan neraka sesuai perbuatannya di dunia? Sedangkan akhir perjalanan syaitan adalah neraka dan akhir perjalanan jin muslim di surga. Allahu a'lam. Iya. Akan tapi bagaimana akhir perjalanan dari para Malaikat. Iya. Iya, terima kasih kepada Mbak Alisa. Terima kasih juga kepada penanya kita dari Pokenjir tadi ya, yaitu ada siapa namanya ini? Siapa? Mak Jamhar ya. Masya Allah, jazakillah khair ya kepada Mak Jamhar. Berarti ini seorang ibu penanya ya. Apakah di surga tugas malaikat akan berakhir? Sesuai yang kita baca di dalam Al-Quran ya, bahwasanya Allah mengisahkan bagaimana tugas-tugas para malaikat yang Allah berikan dengan berbagai macam tugas yang Allah manahkan kepada mereka. Ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka. Maka semua malaikat-malaikat ini, maka mereka akan terus bertugas sebagaimana yang Allah perintahkan sampai waktu yang Allah kehendaki. Ya, ada yang ditugaskan tadi menjaga surga, ada yang ditugaskan oleh Allah, malaikat-malaikat itu menjaga neraka. Ada juga malaikat-malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah, yaitu menjunjung arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat yang senantiasa berzikir, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini akan senantiasa dalam kondisi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu ya. Kemudian juga dengan itulah maka mereka akan senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, berbeda dengan kita manusia gitu. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan, masih ada pilihan lain bagi kita. Nah, itulah tadi kenapa misalnya di surah An-Nisa ayat 195 itu Allah mengatakan li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rasulnya, itu supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah di hari kemudian. Kenapa? Karena itu Allah telah mengutus nabi dan rasul. Nah, tetapi berbeda dengan malaikat. Malaikat ini adalah karena mereka berbeda dengan manusia, mereka akan senantiasa tunduk dan patuh selamanya sampai waktu yang Allah kehendaki dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Demikian yang bisa saya jawab. Adapun closing statementnya dari saya nanti bisa ditambah oleh Ustaz Arkan adalah mudah-mudahan dengan penyampaian dari surah An-Nisa ayat 165 ini menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa, yang insya Allah kalau kita taat dan tunduk patuh, maka kelak kita akan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita di hari akhirat untuk mengatakan, ya Allah saya tidak tahu, ya Allah Quran belum sampai kepada saya. Nah, maka Allah akan berkata, bukankah telah kuutus nabiku, bukankah telah kuturunkan Quran wahyuku sebagai panduan. Maka kelak di akhirat tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Kenapa? Karena Allah telah mengutus nabi, Allah telah mengutus rasul. Lain tadi dengan yang disampaikan oleh Ustaz Arkan, kecuali kalau Allah belum pernah mengutus nabi dan rasul atau pada masa kekosongan wahyu, maka Allah tidak akan bertanya tentang amal-amal hambanya. Tetapi Allah tidak akan mengajab satu kaum, mengajab satu hamba sebelum Allah mengutus kepada mereka nabi dan rasul. Oleh karena itu, mumpung karena kita masih punya kesempatan, begitu karena Allah juga telah menyampaikan wahyu, mengutus rasul kepada kita, inilah saat yang tepat bagi kita untuk menyambut kabar gembira dan menghindarkan kita dari munzirina, peringatan Allah tentang ancaman api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Silakan saya kembali kepada saya. Ya, terima kasih Ustaz Romi, Mbak Alisa, sahabat kisah rahmati Allah, untuk penutup dari apa yang telah kita sampaikan di pertemuan malam ini. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah di waktu raha, ya'rifuka di waktu syiddah. Kenalilah Allah di waktu senggang agar Allah mengenali Anda di waktu sempit. Ayat yang kita lantunkan pada malam hari ini adalah upaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu senggang. Waktu kita sehat, ada makna dan hidayah yang kita lihat di dunia ini.
kita ambil iktibar, karena Allah terus menyeru kepada kita, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tubsirun, dan semoga kita menjadi orang yang berpikir, semoga kita menjadi orang yang melihat. Dari semua itu, sahabat KIS yang dirahmati Allah, kita teruslah berupaya agar kegembiraan yang ditinggalkan Rasulullah SAW ini bisa kita gali, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan kita bisa menerapkan hal itu kepada diri kita, keluarga kita, sesuai sabda Rasulullah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, ambil iktibarlah wahai orang yang lihat, semoga kita semua menjadi orang yang menang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wabil hidayah, bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih untuk sahabat KIS semuanya. Buat hadiah ini kita cukupkan sampai di sini sahabat. Dengan dua panas selepas berita utama, Lisa masih membersamai dengan Anda di program yang selanjutnya. Baru terus di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda. Udah, dekatkan kemari.